kembali lagi bersama saya Niken Gairusnawati. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Baik, masuk semua ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang pasar. Tujuan yang akan kita capai bersama adalah yang pertama, kalian dapat memahami tentang definisi pasar. Kalian dapat memahami juga tentang fungsi pasar, syarat-syarat pasar, dan macam-macam pasar. Pengertian pasar adalah suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi jual beli barang atau jasa. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu pengertian pasar. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi pasar. Apakah ada di sini yang tahu apa saja yang termasuk fungsi pasar? Nah, benar sekali. Nah, sekarang yang pertama Ibu akan menjelaskan apa itu pembentukan nilai harga. Pasar berfungsi untuk pembentukan harga atau nilai karena pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang kemudian saling menawar dan akhirnya membuat kesepakatan suatu harga. Nah, contohnya saja ketika kalian ke pasar, kalian membeli sebuah baju misalnya. Di sana kalian akan bertanya kepada penjualnya berapa harga baju tersebut. Kemudian penjual tersebut akan menjawab, harganya 80.000. Lalu kemudian kalian menawarkan harganya, apakah bisa harganya 60.000 saja? Lalu ketika penjual itu sudah sepakat untuk menjualnya harga 60.000, maka terbentuklah yang namanya nilai harga. Nah, yang kedua ada pendistribusian. Nah, apa sih maksudnya? Pasar mempermudah produsen untuk mendistribusikan barang dengan para konsumen secara langsung. Nah, pendistribusian barang dari produsen ke konsumen akan berjalan dengan lancar jika pasar berfungsi dengan baik. Nah, contohnya di sini adalah ketika petani menjual hasil panennya seperti sayur yang pada akhirnya mereka jual ke pasar agar mereka memperoleh sebuah keuntungan. Nah, yang terakhir adalah promosi. Nah, pasar adalah sebagai tempat yang paling cocok untuk para produsen untuk memperkenalkan produknya kepada para konsumen, sehingga para konsumen nanti bisa mengetahui produk-produk yang dimiliki para produsen. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang syarat terbentuknya suatu pasar. Nah, yang pertama harus ada apa? Betul, harus ada penjual, kalau ada penjual berarti harus ada pembeli. Yang ketiga harus ada kesepakatan harga. Nah, yang terakhir harus ada barang dan jasa yang dijual. Yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam pasar. Yang pertama ada pasar menurut waktu pelaksanaannya. Nah, ada pasar harian. Nah, pasar harian itu pasar yang bukanya setiap hari. Nah, yang kedua ada pasar mingguan. Nah, pasar mingguan ini bukanya hanya sekali dalam seminggu. Yang selanjutnya ada pasar bulanan. Pasar bulanan ini bukanya hanya setiap sebulan sekali. Nah, yang keempat ada pasar tahunan. Pasar tahunan itu bukanya setiap 1 tahun sekali. Nah, yang terakhir ada pasar temporer. Pasar temporer ini bukanya hanya pada waktu-waktu tertentu, contohnya seperti bazar. Yang selanjutnya ada menurut barang yang diperjualbelikan. Nah, yang pertama ada barang konsumsi. Nah, barang konsumsi adalah barang yang dijual untuk dikonsumsi masyarakat atau yang digunakan sehari-hari. Nah, yang kedua ada barang faktor produksi. Nah, di sini yang dijual adalah barang-barang untuk melakukan sebuah proses produksi. Dan ada barang homogen, yaitu barang yang dijual di pasar hanya satu jenis, yaitu contohnya seperti pasar ikan atau pasar buah-buahan. Nah, yang kedua ada pasar heterogen, yaitu pasar yang menjual berbagai macam barang. Nah, selanjutnya adalah menurut luasnya kegiatan distribusi. Yang pertama ada pasar setempat, adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang hanya meliputi
tempat tertentu saja. Nah, yang kedua ada pasar nasional, adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang meliputi wilayah tertentu, misalnya wilayah kabupaten atau provinsi. Nah, yang selanjutnya adalah pasar internasional, adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang meliputi wilayah negara di seluruh dunia. Nah, yang selanjutnya adalah pasar menurut strukturnya. Nah, pasar menurut strukturnya di sini dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pengertian dari pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar dengan jumlah pembeli dan penjual yang sangat banyak dan produk yang dijual pun bersifat homogen atau hanya sejenis saja. Yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang jumlah penjual dan pembelinya tidak seimbang, sedangkan produk yang dijual bersifat heterogen. Nah, pasar persaingan tidak sempurna dibagi kembali menjadi 5, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Nah, yang terakhir adalah pasar menurut tersedia atau tidaknya barang yang diperdagangkan. Nah, yang pertama pasar konkret, yang kedua pasar abstrak, yang ketiga pasar input. Nah, pasar input ini dibagi kembali yaitu pasar faktor produksi alam atau tanah, yang kedua pasar tenaga kerja, yang ketiga pasar uang, dan sedangkan yang terakhir adalah pasar modal. Nah, yang keempat yaitu pasar barang. Nah, yang pertama ada pasar konkret, yaitu pasar yang nyata. Pasar yang para penjual dan pembelinya bisa bertemu secara langsung. Nah, sedangkan yang pasar abstrak adalah pasar yang penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung, namun bisa melakukan transaksi secara online, contohnya seperti Shopee. Yang ketiga pasar input. Nah, pasar input ini dibagi kembali yaitu pasar faktor produksi alam atau tanah, yang kedua pasar tenaga kerja, yang ketiga pasar uang, dan sedangkan yang terakhir adalah pasar modal. Nah, yang terakhir adalah pasar barang. Pasar barang adalah suatu pasar yang kegiatannya mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual atau beli barang komoditi tertentu. Baik, itu tadi materi yang telah Ibu sampaikan. Apakah di sini ada yang tahu apa kesimpulan materi kali ini? Iya, benar sekali, kesimpulannya adalah bahwa pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli, sedangkan syarat dari adanya pasar adalah harus ada penjual, ada pembeli, ada barang dan jasa yang diperjualbelikan, dan kesepakatan harga. Baik anak-anak, Ibu rasa untuk materi pertemuan kali ini sudah cukup. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati anak-anak, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.